Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih, eee, karena telah menghadiri pada acara hari ini ya, di sore hari ini. Nah, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia karena telah mengundang saya untuk sharing ilmu pada hari ini, untuk sharing pengalaman juga karena, kita ini juga saling, apa namanya, belajar. Jadi saya harapkan nantinya itu kita bekerja sama, berdiskusi untuk mendapatkan, sebuah solusi ataupun jawaban ataupun malah diskusi mengenai, apa ya, pelajaran-pelajaran mata kuliah, untuk selanjutnya ya, untuk nanti. Nah, sebelumnya, saya akan, membacakan terlebih dahulu mengenai title-nya. Jadi title-nya di sini itu sangat menarik, yaitu mengenai fraud. Jadi bagaimana cara mengatasi fraud itu dengan SPM. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya apabila kita berkenalan terlebih dahulu. Jadi perkenalkan dulu, nama saya ini Faiz Raj Nugroho dari UNS, jurusannya S1 Akuntansi, asalnya itu dari Magelang. Dan itu juga telah tersedia email, yang mana emailnya ini faizraj22@gmail.com. Jadi setelah nanti kita berdiskusi, kita bisa melanjutkan diskusinya, bisa mau komunikasi selain diskusi juga boleh dan semacamnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Nah, ini pertanyaan dasar, apa itu fraud? Nah, kalau kita lihat, itu fraud itu atau kecurangan itu adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu ataupun lebih, jadi individu ataupun kelompok, dalam manajemen ataupun pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Nah, di sini itu ada dua faktor atau ada kayak ibaratnya dua kata yang harus digarisbawahi. Yang pertama itu adalah irregularities. Irregularities itu artinya itu adalah ketidakberesan. Jadi ketika kita jangan kita ya, moga-moga. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan suatu fraud, jadi itu tuh nanti ada ketidakberesan. Ketidakberesan itu baik itu di penyebabnya, jadi ada penyebab yang menyebabkan mereka itu melakukan sebuah fraud yang mana itu tidak beres kan, karena kan ada sebuah masalah yang tingkat yang penyelesaiannya itu dilakukan dengan menggunakan fraud. Dan juga, di pelaksanaannya, jadi di pelaksanaannya itu juga ada ketidakberesan. Kayak contohnya itu ketika ada seorang yang melakukan fraud dalam laporan keuangan, dimanipulasi, kan otomatis kan nanti kan laporan keuangannya akan tidak beres, seperti itu. Dan juga kalau misalnya kita hubungan dengan SPM, karena kita kan juga barusan aja belajar pakai SPM, teman-teman. Nah, jadi kalau kita dari SPM, tepatnya di bab-bab awal-awal gitu, itu tuh ada yang namanya teori agensi. Nah, teori agensi itu ternyata itu memiliki hubungan yang kuat dengan fraud ini, teman-teman. Jadi, teori agensi itu kan, eee, me menjelaskan mengenai hubungan antara prinsipal dengan agennya. Nah, jadi ketika hubungan antara prinsipal dengan agen itu baik, jadi memiliki hubungan yang, apa ya, yang satu sama lain terkait erat lah dan memiliki tujuan yang sama alias mempunyai goal congruence. Nah, maka strateginya itu bisa berjalan dengan baik dan bisa memperoleh tujuannya dengan cepat dan tepat. Nah, tetapi kalau misalnya agensinya itu antara prinsipal dengan agennya itu akan berbeda, jadi beda tujuan, beda misi, maka bisa jadi salah satu oknumnya itu akan menjatuhkan oknum lain. Jadi misalnya itu kayak memperkaya diri sendiri ataupun nanti misalnya itu kayak memperoleh laba dipakai buat sendiri gitu. Nah, untuk contoh-contohnya fraud sendiri ini sudah banyak banget ternyata di Indonesia. Saya ambil contoh yang booming-booming aja lah. Kayak yang pertama itu seperti kasus Jiwasraya. Nah, kasus Jiwasraya ini kan menyangkut mengenai investasi bodong gitulah ibaratnya. Jadi kan, asuransi itu kan kita kan investasiin uang asuransinya itu nanti ke saham-saham investasi, setelah itu kita panen uangnya. Nah, tetapi di Jiwasraya ini mereka itu menginvestasikan uangnya ke saham-saham gorengan, teman-teman. Jadi saham-saham gorengan itu buat yang belum tahu, itu saham-saham yang enaknya itu di trading. Jadi cuma dijual belikan kayak gorengan biasa, tapi bukan buat investasi jangka panjang. Jadi contoh-contohnya tuh kayak, contoh yang Sritex. Nah, Sritex itu kan, apa namanya, naiknya cepat, turunnya cepat. Nah, itu kan sangat berisiko tinggi. Jadi Jiwasraya itu, fraud-nya di situ, jadi investasinya, apa ya, gagal, otomatis nanti dia gagal bayar, tidak bisa membayar.
dan juga dia itu juga melakukan manipulasi keuangan terhadap pendapatannya dia. Nah, hal yang sama itu juga dilakukan di kasus Garuda. Jadi di kasus Garuda ini ada juga yang melakukan window dressing atau mempercantik laporan keuangan dengan cara pendapatan yang belum seharusnya diakui itu diakui sebagai pendapatan. Dan juga ada juga itu kasus Garuda juga yang menyelundupkan barang. Jadi kalau nggak salah itu dulu saya pernah dengar itu mengenai penyelundupan kayak motor mewah seperti Harley seperti itu. Tentunya ini nanti itu juga kalau diselundupkan nggak kena bea cukai, otomatis nanti berlawanan terhadap hukum yang berlaku. Jadi ini nanti masuk ke faktor yang kedua, jadi illegal act. Jadi illegal act itu kan perbuatan melawan hukum. Jadi mau itu orangnya satu ataupun berkelompok, kalau misalnya ada ketidakberesan dan ada illegal act-nya, maka itu termasuk fraud. Seperti itu. Nah, lanjut ke sini teman-teman. Jadi kalau kita lihat fraud di Indonesia, itu ternyata itu sangat-sangat mengerikan teman-teman. Jadi kalau ini ya dilihat, ini tuh surveinya ini dilakukan oleh RSM, di mana ini tuh dilakukan pas PSBB kemarin di 2020. Nah, tujuannya ini itu untuk mengetahui dan memahami kecenderungan praktik fraud atau penipuan pas lagi pandemi. Dan ternyata hasilnya itu sangat mencenangkan. Jadi yang pertama ini 80% itu menyatakan bahwasanya fraud itu terjadi itu lebih tinggi di pandemi. Terus habis itu 35%-nya itu tuh terkait dengan aset misappropriation, jadi ada penyalahgunaan aset. Terus 56%-nya itu mengatakan juga bahwa revenue-nya mereka itu terkait dengan fraud-nya. Nah, untuk deteksinya sendiri, deteksi fraud-nya itu emang ada dua. Yang pertama itu untuk internal audit sama whistleblowing. Nah, buat yang belum tahu, whistleblowing itu kan kayak misalnya kita itu kayak pakai sempritan gitu loh, ibaratnya kayak jadi wasit, terus habis itu tahu kalau misalnya ada pelanggaran. Nah, itu kan bisa dilakukan antara dari internal yang atasannya, bawahannya, ataupun lainnya. Nah, ini juga sangat miris, karena sistem whistleblowing yang seharusnya itu dilakukan untuk mencegah fraud, ternyata cuma dipakai 29%. Dan itu aja 32% itu pakai email, yang mana emailnya itu kan sangat rentan gitu loh. Kalau misalnya kelihatan sama misal bawahan laporin atasannya pakai whistleblowing, terus habis itu emailnya kelihatan, nah itu kan malah bahaya. Jadi kan malah jadi ancaman bagi bawahannya, dan malah bawahannya itu jadi takut buat ngelaporin fraud-nya lagi, teman-teman. Nah, sementara 20%-nya ini itu nggak punya formal violation reporting mechanism. Jadi sayangnya 20%-nya ini itu nggak bisa melaporkan apa yang kira-kira terjadi pada fraud-nya tersebut. Jadi misal ada perusahaan kena fraud, nah kita nggak bisa ngelaporin, kan juga eman-eman gitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang selanjutnya. Kenapa kok fraud-fraud yang tadi itu, yang berkembang sangat-sangat besar, itu bisa terjadi? Nah, kita masuk ke teori yang pertama. Jadi yang pertama ini kita pakai fraud triangle. Nah, kenapa fraud triangle? Karena fraud triangle ini dirumuskan oleh Donald R. Creasy itu sebagai 3 sebab utama dalam penyebab fraud. Jadi dia itu mengatakan bahwasanya kalau misalnya ketiga ini tuh keluar secara bersamaan, maka bisa terjadi fraud. Jadi yang pertama ini ada pressure. Pressure itu kayak tekanan. Jadi tekanan yang dirasakan oleh pelaku fraud-nya tersebut. Jadi merupakan penyebabnya. Nah, itu seperti tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Nah, kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan tadi, otomatis kan misal ketika pandemi, itu kan banyak banget sektor-sektor yang down ya, kecuali kesehatan, konstruksi, dan lainnya. Nah, sektor-sektor lainnya itu bisa jadi pendapatannya itu berkurang, sehingga gajinya itu mungkin dikurangi, bonusnya dikurangi, sehingga mungkin karyawannya itu merasa bahwasannya, oh, ternyata kebutuhan hidupku ini segini, sementara pendapatanku ini segini. Jadi kan pendapatannya itu lebih kurang daripada kebutuhan hidupnya, jadi besar pasak daripada tiang. Nah, sehingga mereka itu mengalami tekanan, atau bisa juga tekanannya itu dari sini. Jadi manajer itu pengen buat dapat laba. Nah, karyawan-karyawannya itu ditekan terus-menerus agar kamu tuh harus dapat laba. Nah, gitu. Jadi itu kan membuat karyawan itu tuh pengen, yang penting targetnya itu selesai. Nggak peduli mau itu fraud ataupun enggak. Nah, yang kedua itu rasionalisasi. Jadi rasionalisasi ini sikap, karakter, atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari pembenaran atas perbuatan curangnya.
Nah, ini sering banget kita lihat mau itu di pengadilan ataupun ketika kita waktu kecil ya. Jadi ini tuh benar-benar kayak kalau saya bilang ini kekanak-kanakan. Jadi kan misal ketika kita itu salah, kita itu malah mencari pembenaran dari kesalahan kita. Daripada kita itu mengakui kesalahan kita lalu minta maaf. Nah, untuk rasionalisasi sendiri, ini tuh misal contohnya kalau yang tadi ya, misalnya udah melakukan pelakunya itu udah melakukan suatu fraud. Nah, kemudian ya itu ngomong kalau misalnya, ya jelas dong saya ini melakukan fraud karena kan tekanannya manajemennya itu segini, terus habis itu nanti misal kebutuhan sehari-harinya itu segini, tapi nggak bisa dipenuhin gitu kan, menyebabkan rasionalisasi. Nah, yang ketiga ini opportunity atau situasi yang membuka kesempatan atau peluang pelaku secara leluasa untuk dapat melakukan sebuah fraud. Nah, di sini tuh ada banyak sekali contoh-contohnya. Jadi seperti pengendalian internal perusahaan yang lemah, tidak ada disiplinan, tidak ada mekanisme audit, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang, serta sikap apatis yang dilakukan antar pegawai. Nah, opportunity-nya ini sangat-sangat terbuka lebar bagi UMKM, teman-teman. Jadi UMKM itu kalau kita lihat, itu tuh banyak banget UMKM yang masih belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai, pencatatan yang sesuai, buktinya aja kadang itu nggak ada, catatan laporan keuangannya nggak ada. Terus habis itu karena struktur organisasinya itu sangat sederhana, jadi ada yang merangkap jabatan. Nah, ini tuh sangat rentan ya. Kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya yang menjabat sebagai pemasok informasi keuangan dengan yang menerima uangnya itu sama, kan kemungkinan uangnya itu tercuri lebih besar teman-teman. Nah, untuk pengendalian internal perusahaan yang lemah, ini kita bisa belajar dari kasus Parmor, teman-teman. Jadi Parmor itu merupakan sebuah drugstore atau apotek lah istilahnya kalau di Indonesia, itu yang ada di Amerika Serikat. Jadi dia ini plusnya itu adalah menjual obat-obatan dengan harga yang sangat murah. Nah, ketika salahnya di sini itu adalah dia kan mengakui adanya kerugian, sementara ketika dilakukan audit, itu kerugiannya itu mereka bagi ke kantor-kantor cabang mereka. Sementara untuk sampel kantor yang dijadikan sampel audit, itu mereka itu melakukan pengendalian yang baik sehingga auditnya itu menyatakan bahwasanya auditnya itu benar. Terlebih lagi di kasus Farmor ini, teman-teman, itu manajemennya itu tuh bekerja sama dengan audit internalnya. Jadi mereka itu sama-sama kerjasama buat dapetin laba lah istilahnya, dapat uang tambahan. Nah, sementara kan harusnya kan audit itu kan harus independen, teman-teman. Jadi itu nggak boleh. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori yang kedua. Nah, sebenarnya teori ini itu hampir sama kayak teori yang tadi, triangle, segitiga, cuma ini diamond, jadi segi empat. Nah, untuk segi empat sendiri ini dikembangkan oleh Wolf and Hermanson, yang mana menjadi versi ekspansi dari fraud triangle-nya, cuma ditambahi satu, capability. Jadi di capability ini itu merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan internal control, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengendalikan situasi sosial untuk keuntungan pribadinya sendiri. Jadi dia itu harus bisa punya kemampuan buat lihat celahnya, lihat peluangnya, biar bisa melakukan fraud, terus habis itu nutupin lagi. Nah, kalau kita lihat, ini kasusnya itu kayak kasus-kasus Gayus Tambunan. Tahu kan teman-teman Gayus Tambunan yang dulu suka terkenal sampai dibikin lagunya itu. Nah, Gayus Tambunan ini tuh dulu saya pernah diberitahu oleh bisa dibilang guru saya yang dulunya itu STAN ya. Dia itu mengatakan bahwasanya Gayus Tambunan yang dulu lulusan STAN itu dia itu skripsinya itu berisi mengenai celah dalam pajak, tapi saya belum terlalu mengerti celahnya itu di mana. Nah, celah dalam pajaknya ini dia itu bikin skripsi, terus habis itu mungkin dia kasih tahu celahnya di mana, terus habis itu mungkin dia kasih tahu juga sarannya. Nah, tetapi setelah dia lulus, nah malah si celahnya di pajak ini malah tidak diperbaiki, sehingga ketika Gayus Tambunan ini masuk ke sana, nah, dia itu melakukan sebuah korupsi, yang mana itu tuh ada celah di pajaknya yang bisa dimanfaatkan. Nah, capability ini juga ada di Gayus Tambunannya itu, karena kan terkait dengan praktisi ya. Jadi mereka itu sudah ibaratnya itu berpendidikan, sehingga mereka itu bisa mengerti celahnya di mana, peluangnya di mana, dan bisa juga nutupinya.
Nah, sekarang masuk ke pentingnya dari SPM-nya ini. Jadi untuk SPM sendiri, itu yang pertama itu untuk menyediakan level of control. Jadi level of control ini, itu nantinya itu bisa untuk mengkontrol kinerja operasional dari perusahaan agar nantinya itu bisa mencapai tujuan yang diinginkannya. Dan juga ini yang kedua ini pembuatan strategi budget insentif yang lebih baik. Jadi untuk pembuatan strategi itu kan kita kan mungkin kan menggunakan strateginya itu gini. Kalau kita pakai konsep SPM berarti kita harus mempelajari dulu lingkungan, ancaman, peluang yang ada di perusahaannya itu sehingga kita bisa memperoleh strategi yang lebih baik untuk kedepannya. Untuk budgetnya sendiri ini sebenarnya ini ada dua konsep penyusunan yang sering banget dilakukan, top bottom sama bottom up. Cuma untuk top bottom ini kayak cenderungnya itu lebih ke otoriter, sehingga saya itu lebih menyarankan bottom up karena kan manajer level bawah itu kan lebih ngerti lingkungannya, jadi kan lebih informasinya tuh lebih valid. Tapi kita juga tetap harus mendiskusikan hal ini pada manajer senior-seniornya, karena bisa jadi takutnya itu nanti malah berlebihan gitu loh. Dan insentif ini juga tidak boleh lupa harus sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan aturan, dan juga harus memuaskan si karyawannya itu. Jangan sampai kurang terus habis itu malah membuat nanti karyawannya itu malah melakukan tindakan fraud seperti yang tadi telah saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari SPM-nya itu sendiri. Jadi manajemen kontrol sistem itu merupakan sarana bagi seorang direktur untuk memastikan bahwa manajemen bawah itu telah efisien dan efektif, serta berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, SPM ini tentunya itu dilakukan untuk mendapatkan goal congruence, teman-teman. Jadi goal congruence itu kan seperti ketika di teori agensi itu antara prinsipal dengan agen itu memiliki tujuan yang sama. Jadi mereka itu mencapai tujuan yang sama, sehingga mereka itu akan bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau sedangkan setelah itu untuk level of control sendiri, kalau dijelaskan dari Simon, itu ada 4. Jadi ada belief system, boundary system, diagnostic control system, dan juga interactive control system. Yang tentunya satu sama lain harus bekerja sama dan tidak boleh membatasi satu sama lain ya. Nah, untuk belief system sendiri namanya belief berarti kan percaya. Jadi itu tuh merupakan arahan-arahan yang dibuat oleh perusahaan agar karyawan dan seluruh bagian organisasi itu percaya bahwasanya mereka itu bisa memperoleh tujuannya. Nah, sebenarnya boundary system namanya boundary berarti untuk memberikan batasan-batasan ke karyawan-karyawannya. Untuk diagnostik orang sistem ya kerjanya seperti dokter gitu ya. Itu kayak mencocokkan kira-kira itu ada kesalahan atau penyimpangan atau enggak. Dan untuk interactive control system nanti kaitannya itu ya interaktif lah, timbal balik satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, jadi belief system. Jadi belief system ini merupakan sistem formal yang digunakan oleh manajer untuk mendefinisikan, mengkomunikasikan nilai-nilai inti perusahaan dalam rangka untuk menginspirasi, memotivasi karyawan untuk mencari, mengeksplorasi, membuat, serta mengeluarkan upaya dalam tindakan yang tepat. Nah, jadi di sini juga itu belief system itu juga didesain untuk mencari-cari peluang, mengkomunikasikan values, misi, dan visi. Nah, kemudian untuk dokumen-dokumennya itu sendiri, itu ada yang namanya credo, pernyataan misi, pernyataan tujuan, dan pernyataan-pernyataan ini itu tuh sebenarnya itu sangat-sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena ini katanya sama superior dan subordinat, jadi di atas dan di bawahnya. Kalau untuk superior sendiri, itu ketika kita itu menjelaskannya kepada superior, atau pemegang saham, atau board of director, maka kita ini dengan tujuan untuk agar sistem ini tuh diotorisasi, diizinkan oleh atasan agar bisa mencapai tujuannya dengan lebih baik, lebih cepat, lebih efisien. Nah, sementara untuk yang subordinat atau bawahan seperti karyawan-karyawan atau manajer level bawah, itu tuh diperlukan agar nantinya itu ketika kita menerapkan sebuah sistemnya itu tidak ada seperti penyimpangan ataupun nanti ada kayak mogok kerja dan semacamnya. Karena kalau misalnya nilai-nilai dasarnya saja sudah salah, kalau misalnya kita implementasikan langsung tanpa perlu untuk disosialisasikan, maka nantinya itu bisa terjadi pertentangan budaya. Jadi misal
budayanya itu benar-benar membatasi kinerja karyawan, sehingga nanti karyawannya itu malah nantinya itu akan memberontak lalu malah melakukan mogok kerja, yang mana nantinya itu akan merugikan perusahaan yang besar gitu. Nah, selanjutnya untuk boundary system. Nah, boundary system sebenarnya ini itu adalah merupakan sistem formal yang digunakan oleh manajemen senior untuk menetapkan batasan dan aturan yang harus diikuti. Nah, jadi untuk contoh-contohnya sendiri itu seperti aturan, prosedur, lalu ada kode etik, metode perencanaan strategis, dan juga pedoman. Nah, tentu ini contoh-contohnya itu juga seperti kalau pedoman operasional ya kayak SOP-nya, kalau misalnya UMKM kopi gitu misalnya kan, itu kan berarti kan ada resep-resepnya yang harus dituruti. Kalau misalnya untuk aturan dan prosedur misalnya kayak aturan perusahaan biasa lah kayak masuk jam 7, pulang jam 5 dan semacamnya. Nah, tentunya ada juga dasar-dasar dalam peraturan-peraturan ini. Jadi yang pertama itu ada hukum masyarakat. Jadi kita itu nggak boleh semena-mena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, contoh buruknya di sini itu adalah Sritek. Jadi Sritek itu dulu itu kan di Sukoharjo itu kan kayak nggak menaati norma masyarakat. Jadi mereka itu membuang sampah limbahnya itu ke sungai sehingga menyebabkan bau yang mana akhirnya itu ya kayak gitu. Jadi masyarakat-masyarakatnya itu marah dan akhirnya kayak demo dan semacamnya. Nah, yang kedua ini kayak sistem kepercayaan organisasi. Dan yang ketiga ini kode perilaku yang diumumkan oleh industri dan asosiasi profesional. Nah, kode perilaku ini seperti kalau kode etik di akuntan ataupun di auditor, seperti harus independen, akuntabel, dan semacamnya. Atau mungkin juga bisa pedoman-pedoman dari luar seperti SAK, seperti itu. Nah, tetapi kalau di pondasi sistem ini, itu ada juga risknya. Jadi risknya itu bisa menghambat kinerja karyawan dan menghambat perkembangan produk. Jadi risk di sini itu apabila pondasi sistem itu dilakukan secara berlebihan ya teman-teman. Nah, contohnya itu seperti gini. Kalau misalnya R&D ya, misalnya kita itu membatasi banget R&D, biaya R&D. Misal 2 juta R&D-nya. Jadi kan kalau misalnya departemen R&D-nya itu sudah melebihi, sudah mau sampai 2 juta, berarti kan dia kan harus melakukan otorisasi ulang kepada atasannya mengenai untuk tambahan biayanya. Karena kalau misalnya gitu terus-menerus dalam beberapa waktu 1 bulan lah kira-kira lah, kan otomatis kan waktunya itu kan banyak terbuang buat otorisasi daripada kita itu mengembangkan produknya itu teman-teman. Jadi kan ya boleh sih boleh dibatasi, cuma juga harus ada apa ya limitasi dalam batasan tersebut. Jadi nggak boleh terlalu mengikat karyawan dan karyawan itu juga harus bisa berinovasi dengan menggunakan standar dari belief system-nya. Nah, lanjut ini untuk diagnostik kontrol sistem. Jadi diagnostik kontrol sistem itu merupakan sistem umpan balik formal yang digunakan untuk memantau hasil perusahaan dan penyimpangan dari pengukuran kinerja. Nah, di sini itu meliputi pengukuran output, standar penilaian, sistem pemberian insentif, dan sistem kompensasi yang tentunya itu didasarkan pada critical performance goals. Nah, hal yang perlu diperhatikan di diagnostic control system ini itu adalah adanya dasar, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita mau mendiagnosa, otomatis kita tuh harus tahu standar ataupun dasar mana yang baik, mana yang buruk. Jadi, kalau misalnya kita punya standarnya, udah kita berarti bisa menggunakan diagnostic control system. Jadi, contoh standarnya itu seperti budget, atau mungkin standar-standar operasional lainnya. Jadi, kita itu nanti tuh bisa membandingkan, misal aktualisasi budgetnya itu dengan budget yang tadi telah direncanakan. Jadi kita tuh bisa mengetahui mana yang favorable, mana yang unfavorable, seperti itu. Dan juga ini kalau critical performance goals itu tuh kaitannya sama variabel-variabel yang sangat kritikal lah, sangat berpengaruh pada didapatnya performance goals. Jadi contohnya itu seperti merilis produk baru, habis itu membuka store baru gitu. Jadi dalam menerapkan sebuah sistem insentif juga, ini kan karena kaitan sama sistem insentif, itu kita tuh juga harus didasarkan pada critical performance goals. Kita tuh nggak boleh kayak misalnya cuma lembur aja, terus nggak dapat critical performance goal sama sekali, terus dikasih insentif itu jangan. Jadi kita tuh harus pakai patokan dari critical performance goals. Kayak misalnya kalau manajer itu
meningkatkan pendapatannya, otomatis kan cash inflow-nya kan naik. Nah, kalau cash inflow-nya naik, itu kan nanti kaitan sama cash flow dari perusahaan, jadi kalau performance goals kan. Nah, itu boleh dikasih insentif, tapi insentifnya itu juga nggak boleh banyak-banyak, tapi juga nggak boleh terlalu sedikit. Jadi batas antara kepuasan perusahaannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke interactive control system. Jadi interactive control system ini itu merupakan sistem formal bagi manajemen senior untuk secara pribadi dan teratur itu melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Jadi intinya di sini itu adalah untuk memfasilitasi terciptanya organisasi pembelajaran. Jadi pembelajaran itu intinya itu adalah organisasi itu belajar. Organisasi itu kan merupakan wadah dari orang-orang. Nah, orang-orangnya itu diajak belajar, belajarnya ini belajar di lingkungan perusahaan. Biar nanti itu orang-orang ini tuh bisa merumuskan strategi yang lebih baik ke depannya. Ini ya kalau kalau dilihat itu seperti ini bahannya. Jadi, manajemen control system yang hari ini, itu nanti akan kita evaluasi sedemikian rupa, kita lihat, nah apakah ada kekurangan ataupun ada semacamnya, kemudian setelah itu kita harus melakukan adaptasi. Nah, adaptasi ini tentunya itu menggunakan faktor-faktor ataupun hasil-hasil dari pembelajaran, seluruh bagian perusahaan. Seperti contohnya itu kayak, pakai analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat. Kita semua udah tahu itu kan. Nah, kayak misal pakai ancaman ataupun peluang, yang ada di sekitar lingkungan perusahaan. Kemudian kita bisa merumuskan manajemen control system untuk tomorrow. Jadi untuk, esok yang lebih baik gitu. Terus kemudian itu harus di-repeat ulang terus-menerus, agar nantinya itu kita tuh bisa dapat strategi yang ataupun sistem yang, sesuai dengan perusahaan, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Nah, di sini tuh ada 2 hal penting, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah faktor kunci keberhasilan. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang, kalau misalnya kita lihat itu merupakan faktor implementasi strategi mengenai, menentukan mengenai sukses tidaknya perusahaan itu dalam di pasarnya itu. Nah, untuk ketidakpastian strategis yang kedua, ini merupakan perubahan lingkungan ataupun situasi terkait teknologi, gaya hidup, preferensi pelanggan, seperti itu. Nah, untuk contohnya dari ketidakpastian strategis sendiri, ini itu seperti, ini, pas era Nokia, kita itu pakai Symbian OS, era Nokia sama, Sony di awal-awal. Kemudian ada perubahan teknologi, berubah menjadi Android ataupun Apple. Nah, sama halnya kayak yang di akhir-akhir ini, kayak 4G nanti ke 5G. Kan akan mengubah sistemnya, terutama kan kalau sistem yang pakai, jaringan internet. Nah, terus juga ada di preferensi pelanggan ini. Jadi kalau kita lihat di preferensi pelanggan sekarang ya pas pandemi, itu kan sebelumnya kan banyaknya pakai dine in, makanannya makan yang besar-besar. Nah, cuma kalau mulai ke sini itu mulai banyak yang pakai take out, makanan-makanan yang ringan praktis, makanan-makanan yang pakai Gojek dan semacamnya, seperti itu. Oh iya, selanjutnya itu ada hal-hal lain yang perlu juga untuk diperhatikan di sini. Yang pertama ini adalah aturan, budaya, masalah, dan strategi. Jadi untuk merumuskan nih ya, kaitan sama poin yang kedua, jadi level of control yang sesuai. Jadi untuk merumuskan level of control yang sesuai, kita tuh harus melihat 4 komponen inilah setidaknya lah. Jadi yang pertama itu ada aturan. Jadi kita tuh harus melihat aturan yang, diimplementasikan di lingkungan kita. Jadi entah itu aturan dari internal maupun eksternal. Kalau eksternal ya kayak SAK, terus nanti ada UMR dan semacamnya. Jadi agar nantinya itu tidak ada, penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya adalah budaya. Nah, untuk budaya ini kita tuh harus menggunakan budaya yang, baik lah, untuk level of control yang baik juga. Jangan sampai budayanya itu kayak budaya-budaya dari black company yang ada di Jepang. Jadi di Jepang ini ada yang namanya black company. Jadi black company-nya itu, jadi misal ketika, juniornya itu kayak pengen ambil, kan di akuntansi itu kan ada yang namanya untuk, libur ya, kayak komisi, kayak kompensasi. Nah, jadi untuk di Jepang itu sendiri, kalau untuk black company-nya, itu ketika juniornya itu mau ngambil kompensasi liburnya, ataupun, semacamnya itu kayak bonus, itu nanti dia itu bakal dihina ataupun kayak ibaratnya dicaci oleh si, si seniornya. Jadi
Kayak misal gajimu itu nggak cukup ya, terus habis itu kayak, kamu kalau misalnya ambil ambil kompensasi ini, kamu nggak dapat gaji tambahan lagi. Misal kayak dikasih kayak misal besok nggak naik jabatan dan misal, gini, kompensasinya itu udah masuk ke gajimu. Nah, seperti itu. Habis itu ada masalah. Nah, masalah ini kita harus tahu dulu masalah yang dihadapi perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai kita itu malah, menggunakan solusi yang mana masalah itu tuh udah nggak ada di perusahaan. Seperti itu. Nah, untuk yang poin yang terakhir itu adalah adanya pengawasan yang ketat. Jadi untuk pengawasannya ini, itu setelah kita melakukan, apa namanya, setelah kita mengimplementasikan level of control yang sesuai, maka harus ada pengawasan. Nah, pengawasannya ini bisa dilakukan dari sanksi ataupun whistleblowing system. Kalau sanksi kan berarti kan ketika ada penyimpangan, nanti mungkin awal-awalnya mungkin dinasihati, terus habis itu nanti mungkin diberi sanksi seperti itu. Kalau untuk whistleblowing, ketika terjadinya fraud ataupun penyimpangan, lalu ada yang apa namanya, ada yang melaporkan, itu pelapornya itu harus jelas, terus habis itu tidak diketahui sama orang lain, biar nantinya itu tidak terjadi ancaman, dan kemudian itu whistleblowing ini tuh juga harus bekerja secara optimal mungkin. Jadi secepat dan seoptimal mungkin, entah itu menggunakan jaringan 4G, internal perusahaan, server, dan semacamnya. Nah, sebelum kita mengakhiri presentasi pada hari ini, kita itu ini saya sudah memberikan kasus dari transformasi PT KAI. Nah, PT KAI itu sebelum Ignatius Johan masuk di 2009, itu kita tahu PT KAI itu sangat buruk. Jadi udah kumuh, kotor, pelayanannya jelek, terus habis itu ada pula penumpang-penumpang yang naik di atas kereta api, yang mana itu tuh membahayakan keretanya juga si penumpangnya. Nah, setelah Ignatius Johan itu masuk, dia itu kan sudah menyadari masalah-masalahnya itu di mana. Oh ya, sebelumnya itu kan juga PT KAI-nya itu kan melakukan sebuah fraud, ya. Fraud-nya itu terkait dengan SDM. Nah, ketika Ignatius Johan itu masuk, yaitu merubah dua hal. Yaitu yang pertama itu adalah SDM-nya. Jadi dia itu memberikan gaji yang lebih lah ibaratnya lah untuk si karyawan-karyawannya ini agar karyawannya itu sadar mengenai goal congruence-nya. Jadi ketika gajinya itu tinggi, kan udah ada belief system tuh. Jadi kan udah percaya. Nah, boundary system-nya juga di limitnya itu tetap limitnya itu mungkin dinaikkan sedikit-sedikit. Nah, ketika dia itu dikasih kepercayaan jabatan ini dengan gaji sekian dan sudah puas kan, secara otomatis kan kalau kepuasan tadi kan berarti kan sudah tidak ada pressure yang faktor penyebab fraud. Sehingga si karyawannya ini nantinya tuh akan sadar kalau misalnya, oh saya sudah digaji sekian. Alangkah buruknya apabila saya ini melakukan sebuah tindakan fraud yang mana merugikan perusahaan, apalagi malah membuat ketidakpercayaan bagi perusahaan seperti itu. Dan juga yang satu lagi ini adalah untuk mengubah dari produk oriented menjadi customer oriented. Jadi sebelumnya itu dari produk oriented jadi kayak laba, benar-benar laba, benar-benar produk itu ke customer oriented yang lebih menekankan kepada informasi non keuangan dan juga eksternal. Jadi kayak lebih ke kenyamanan pelanggan, kepuasan pelanggan, dan semacamnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari dari teman-teman? Mungkin satu saja ya, karena waktunya mungkin sudah tidak cukup. Ya, saya izin bertanya. Silakan. Saya Fatur Putra dari Universitas Brawijaya izin bertanya. Tadi kan udah dijelaskan mengenai level of control. Nah, yang saya tanyakan adalah untuk UMKM itu kira-kira seperti apa ya bentuk dari level of control itu yang tepat? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dari pertanyaannya Mas Budi Fitrah ya. Jadi untuk level of control yang sesuai dengan UMKM, ini sebenarnya kan UMKM itu kan sudah dilimitasi sedemikian rupa ya Mas. Nah, kalau menurut saya, sebenarnya UMKM ini bisa sih menerapkan sih, kayak kalau belief system ya dia punya visi misi lah setidaknya lah. Terus untuk boundary system, ini mungkin aturannya tuh nggak
ketat yang ada di perusahaan yang biasanya. Jadi mungkin untuk hukum masyarakat sendiri mungkin dihilangkan ya, karena kan UMKM itu kan untuk CSR-nya itu kan kayak kebanyakan itu kan sedikit ya. Jadi mungkin aturannya cuma mungkin aturan-aturan biasa kayak masuk jam 7, pulang jam 3, ada gaji, ada kompensasi dan semacamnya. Terus untuk diagnostik kontrol sistemnya mungkin kalau UMKM itu diharapkan setidaknya itu punya budget lah, budget agar nantinya itu kita bisa mengetahui kira-kira itu melenceng seberapa besar sih dari budget kita mengenai aktualisasinya. Dan untuk interaktif control sistemnya ini mungkin lebih slower ya daripada yang perusahaan, karena untuk interaktif control sistemnya itu kan mungkin UMKM cuma beberapa orang dan itu juga mungkin sibuk-sibuk lainnya setelah pekerjaan, jadi mungkin masih belum perlu ya, karena kan untuk interaktif control sistemnya ini atau mungkin hanya dilakukan sedikit saja, karena mungkin untuk inovasi ataupun nanti mereka itu kayak melihat trennya. Jadi kayak batasan dari interaktif control system ini lebih dilimit. Jadi mungkin di awalnya itu kayak lingkungan perusahaan, internal, eksternal, ini itu, kepuasan pelanggan. Nah, kita masuk aja ke tren. Nah, tren usaha itu kan gampang banget tuh dianalisis. Jadi kayak kalau misalnya ada UMKM makanan, nanti tambah rasa Korea dan semacamnya. Seperti itu, Mas Fitra Himawan. Oh ya, mungkin ini saya tutup saja ya, karena sudah jam segini. Jadi, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.